Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali dengan channel Dewa Senapan. Hari ini Dewa Senapan mau berbagi pengalaman atau sharing ya, kaitannya dengan cara penggunaan timah gulung. Ini ada timah gulung. Ini kalibernya adalah 4,5 sebenarnya ya. 4,5 kan, tapi kalau dicek di sini itu adalah ketemunya 4,3. Ini sebenarnya 4,3, ketemunya 4,3. Kalau di sini diceknya itu pakai sket mat yang kayak gini. Jadi sebenarnya ini 4,5. Di sini adalah lihat 4,3 ya. Jadi ini memang sket mat yang berbahan plastik ini mesti selisih 2 mili ini ya. Jadi misalnya ini yang sudah jadi ini sket mat itu kalau ukurannya ini adalah 4,5, berarti adalah 4,3 yang ada di sini ya. Nah, bisa lihat ya, 4,3 di sini. Sebenarnya ini 4,5. Ini untuk pembuktiannya adalah bahan ini 4,5, tapi di sini juga keterangannya kalau kita itu beli di Shopee itu katanya 4,3. Sebenarnya 4,5 ya. Ini sudah jelas seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh ya, bor ini ya. Bor ini sebenarnya bor 4,5. Tapi kalau dicek dengan dengan sket mat ini adalah ketemunya 4,3. Ini pembuktiannya seperti itu. Nah, oke ya. Jadi ini adalah bahan 4,5, tapi kalau dicek adalah 4,3. Kalau mau beli 4,5 ketemunya adalah 4,3. Berarti selisih 2 mili ya. Ini bahan ini sangat bagus, sangat lunak ya bahan ini kalau dibikin itu. Ini sangat lunak, dipotong-potong segini ini. Ya, sesuai dengan kebutuhan tentunya. Kalau untuk 12-13 grain cukup dipotong segini aja. Ini biasa selisih 2 mili, maka ini saya cek berapa panjangnya. 6,8 ya, 6,8 berarti ini potongannya kalau mau bikin 12-13 itu rekomendasi dari saya adalah potong 7 mili ya, tapi kalau di sini diceknya itu adalah 6,8 selisih 2 mili ya, 2 mili sebenarnya ini 7 mili seperti itu kalau memakai bahan yang dari bahan timah gulung. Ini sekarang sudah marak dibeli juga mudah secara online ya. Ini bahan ini sangat lunak sekali. Jadi ketika digunakan tuh pokoknya hasilnya mantap sekali lah ini. Jadi ini saya untuk mencoba ya. Saya mencoba ini molding yang dipesan oleh Mas Adib Fajar Sodik yang ada di Pacitan ya. Mas Adib Fajar Sodik tadi pesan, ini mau saya kirim di sore hari ini. Ini alamatnya sudah dikirim ya kemarin ya, Mas Adib Fajar Sodik yang ada di Pacitan. Ini mau saya kirim hari ini, dan tadi pagi saya luncurkan juga di Sabah Malaysia, ada beberapa unit itu ya. Mas Adib Fajar Sodik di Dusun Sono ya, Patung ya, kecamatannya Kali Kuning ya. Jadi ini mau saya kirim hari ini ya, punyanya Mas Adib. Ini saya coba dulu hasilnya bagaimana ya nanti. Ini 4,5 persis ya, tapi kalau di sini dicek itu ketemunya adalah 4,3. maka Anda jangan terkejut apabila membeli katanya 4,5, kemudian untuk mengeceknya adalah sket mat kayak gini macamnya itu adalah ketemunya 4,3. Kalau 4,3 berarti sama dengan 4,5. Itu harus hafal menggunakan karakter daripada sket mat ini seperti ini. Seperti itu. Jadi nanti jangan terbohongi oleh sket mat. Wah, ini kok ternyata 4,3 bukan 4,5. Nanti kalau dibikin 4,5 malah justru nggak masuk nanti di seruling Anda. Seperti itu. Jadi kalau misalnya belum ada bahan gulungan seperti ini, timah gulung seperti ini,
cukup menggunakan ini saja ya, seperti yang telah saya rekomendasikan tidak dulu, ini SJ18 atau SJ20 untuk mencetak 10 sampai 15 grain cukup menggunakan SJ18 kan. Tapi apabila untuk mencetak berat 16, 15, 16, 17 itu menggunakan SJ20 begitu. Jadi untuk warna bungkusnya ini. Jadi nanti mohon diperhatikan. Terus kemudian cara menggunakannya bagaimana? Matras itu cara menggunakannya yang benar. Kalau matras yang dari saya itu mayoritas holopennya itu saya bikin 2 mili. Ini juga dari bahan stainless. Dan ini juga molding yang full stainless ya. Baik bawahnya, tengahnya untuk matras, kemudian tutupnya juga stainless. Terus kemudian tusuknya sendiri juga semuanya dari bahan stainless steel. Jadi sangat kuat sekali, stainless 304 ya yang saya bikin gunakan itu. Maka sangat keras sekali untuk bubutnya juga. Dan yang perlu diperhatikan, ini saya bikin adalah dalam ya, masuknya ini di dalam supaya tidak mudah goyah. Ini juga dalam, karena kalau terlalu tipis untuk masuknya ini, nah lubang di dalam yang kemudian yang tonjolannya ini terlalu tipis, yang saya khawatirkan nanti mudah bergoyang gitu. Jadi mohon maaf ya, ini cuman sharing saja, barangkali ada yang lebih mengetahui daripada saya untuk pengetahuan tentang bikin molding ini. Saya mohon maaf, ini hanya sharing saja. Maka apabila punya saya juga kurang tepat, mohon dimaafkan. Ini menurut teori saya saja. Kali lagi ini punyanya Mas Adi Fajar yang ada di Pacitan ya. Ini akan saya coba bagaimana hasilnya. Beliau pesan yang 4,5 persis dengan berat 12-13 grain. Mas Adi atau siapa saja, ini caranya bagaimana? Nah, ini ya. Ini pertama tempat ulu pennya ini diambil dulu, terus kemudian dipasang ya pennya untuk bikin lubang di ulu pennya atau di kepalanya. Kemudian yang kedua dipasang itu adalah tempat matrasnya untuk mencetaknya ini. Nah, seperti ini. Ini masuk ya. Ini sudah masuk. Kemudian ketika ini sudah masuk, menggunakan bahan apa gitu. Kalau menggunakan bahan dari timah gulung dipotong 7 milian, tapi bila menggunakan dari bahan yang sudah ada ini tinggal masukkan saja. Keduanya akan saya coba. Ayo kita perhatikan. Jangan di skip videonya agar tidak ada gagal paham. Ini ya, kalau misalnya menggunakan bahan yang dari ini. Nah, di sini nah ini ada dua macam tusuk. Ini yang membedakan jenis berat antara 12-13. Yang 12 grain itu ini agak menonjol sedikit ya, sedikit tebel. Bagian ini tipis untuk yang 13 grain. Jadi para sahabat semuanya dan juga yang ada di Malaysia kemarin juga pesan kepada saya untuk beberapa unit ya. Nanti saya kirim juga video singkatnya nanti, dan juga bisa dilihat di channel YouTube saya, di TikTok maupun di Facebook tentunya ya. Untuk secara detailnya memang sudah saya bagikan cara dari karya saya itu, agar dari para pengguna pelanggan saya di mana saja berada itu tidak terjadi salah paham. Ini saya mencetak untuk yang 12 grain aja dulu ya. Dan juga saya persiapkan untuk timbangannya ini ya. Saya persiapkan ini. Nampak atau tidak di situ ya. Oke. Ini saya langsung cetak aja ya. Nah, ini. Jadi begini ya, teman-teman ya. Jadi ini setelah diketuk 2 kali itu langsung jadi, kemudian dipotong. Dan ingat, untuk motongnya cutter harus betul-betul tajam. Jangan sampai sudah tumbul begitu dipakai nanti bisa terangkat ini isinya, ini kacangnya ini bisa terangkat kemudian tidak presisi begitu. Maka kalau tajam langsung sit gitu. Caranya seperti itu, dipotong itu sudah presisi sekali ya. Jadi roknya itu juga harus diperhatikan, yang namanya selak itu rok harus betul-betul presisi, ataupun apapun ya mereknya itu juga harus betul-betul presisi.
Jika rok itu tidak presisi, tebal sebelah, maka aduh sulit sekali untuk dicari akurasinya ya. Sulit untuk di zero, nanti nggak ketemu, malah justru menuduh kepada serulingnya nggak bagus, serulingnya udah mahal, sudah impor kok nggak bagus. Itu gara-gara juga dari sistem kacang yang dibikinnya tentunya. Ini roknya ya, ini roknya, kemudian ini kepalanya juga langsung halus, tidak usah motong begitu. Jadi kalau mau dipakai itu nggak usah motong begitu, sekali cetak itu langsung jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini kalau untuk bodinya sendiri seperti ini, bodinya sendiri seperti ini. Wah, jatuh ya. Bodinya sendiri seperti ini. Menyerupai apa saya juga nggak tahu. Kalau menurut saya ya hampir mirip-mirip dengan NSA juga menurut saya ini. Jadi silakan teman-teman untuk membedakannya ini mirip punyanya siapa, mirip produk dari mana. Karena memang saya sendiri jujur untuk mempelajari ini semua juga saya belajar juga dari channel-channel YouTube maupun di Facebook, itu punyanya orang luar negeri di Eropa sana ya, saya pelajari seperti itu, dan mohon maaf itu. Jadi ini saya lanjut untuk mencetaknya. Sekali lagi cara nyetaknya seperti ini, cukup diketok 2 kali kemudian dipotong seperti ini. Nah ini juga sudah langsung jadi seperti itu. Nah ini jadi, maka seperti ini roknya. Berarti kan roknya ya Mas Adib ya. Mudah-mudahan nanti saudara bisa puas dengan hasil karya saya. Dan apabila ada keluhan kurang bagaimana itu masih tanggung jawab saya, bisa menghubungi nomor WA admin 081234101394. Ini kepalanya. Jadi sedangkan dari tusuk holopennya nanti juga akan saya kasih 2 ya. Ini yang standar, kemudian nanti saya kasih yang lebih dalam juga, nanti tinggal pilih ya mau pakai yang mana. Cuman kelemahan daripada holopen itu kalau terlalu dalam itu daya dobraknya atau impactnya itu memang bagus sekali, akan tapi daya tembusnya yang lemah, yang kemudian juga terlalu dalam itu juga akan mengurangi akurasi. Maka ini yang saya pasang langsung nanti setiap dikirim itu yang bagian yang standarnya. Kemudian kalau mau yang lebih dalam nanti juga akan saya kasih, pokoknya double, tusuknya ini double ya, untuk bikin roknya double, kemudian holopennya nanti juga saya kasih double. Sekaligus untuk cadangan barangkali hilang begitu masih ada gitu, karena ini kan barang yang sangat kecil tentunya seperti itu. Jadi ini sekali lagi saya masih menggunakan contoh yang dari bahan ini. Cara penggunaannya sekali lagi perhatikan ya teman-teman ya. Ini bawah, kemudian tusuknya dipasang, kemudian matras untuk bagian tempat timahnya dipasang seperti itu ya. Terus kemudian ini dipasang, ini ya seperti itu ya. Terus langsung ditusuk kembali, caranya seperti ini. Kemudian ini sudah terpasang, nah itu bahannya pasang, kemudian ini dipasang seperti itu, tusuk dipasang, kemudian diketok 2 kali. Apabila belum mempunyai press ya, kalau belum mempunyai press ya ini saja pakai palu, main rasa, jangan terlalu kuat ngetoknya. Begitu saja sudah jadi. Jadi kalau udah ada press ya itu akan lebih bagus, lebih stabil begitu tentunya kalau ada press. Tapi kalau belum ada press mau apa lagi ya, kalau belum ada press. Nah seperti itu. Coba akan saya timbang ya. Betul 13 grain, 2. Ini 13 grain, 2. Coba ini agak saya dekatkan gitu ya kameranya. Seperti itu 13 grain, 2 ini ya. Jadi antara 12 dan 13 ini. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau mengenai bahan yang terbaik itu bahan apa kira-kira Bang ya? Kalau apakah dari bahan yang sudah jadi SY ini, setelah saya coba itu begini teman-teman ya.
Coba ini saya bikin yang dari bahan yang sudah jadi tadi ya. Ini saya taruh di sini. Kemudian saya bikin dari bahan yang dari timah gulung. Kalau menurut saya lebih bagusan yang dari timah gulung itu lebih lunak sekali, ya. Yang dari bahan timah gulung itu lebih lunak. Kalau bahan itu lebih lunak itu tentunya, waduh, nanti yang dasarnya itu adalah di daya dobraknya itu ya. Karena setiap nabrak langsung hancur dia. Langsung hancur, maka impactnya akan sangat besar. Ini yang dari timah gulung. Dengan hasil cetakannya pun ternyata beda. Yang dari timah gulung ini lebih halus, lebih mengkilat, lebih halus begitu ya. Ini yang dari timah gulung. Hasilnya juga sama, roknya juga masih tetap sangat presisi. Saya bikin satu kali lagi, kemudian nanti akan saya bedakan ya, akan saya kerek dengan kuku begitu, mana yang lebih lunak begitu. Ini banyak ya yang sudah saya potong-potong tadi. Kalau motongnya juga gampang, pakai cutter, pakai pisau juga bisa. Dan juga nanti apabila ada alat pemotong nanti juga bisa. Nanti supaya nanti bisa diukur ya panjangnya berapa yang dibutuhkan. Kemudian nanti akan dibuatkan setelan seperti itu. Nanti setelah video ini nanti untuk minggu depan akan saya buatkan cara bikin alat potongnya timah agar betul-betul presisi sesuai yang diinginkan dan tidak boros seperti itu. Nah, ini hasilnya sekali lagi yang dari bahan itu. Dipotong pun akan lebih mudah ternyata kalau bahannya itu dari bahan timah gulung tadi, karena dia sangat-sangat lentur, sangat-sangat lunak ya. Hasil cetakannya bagaimana? Hasil cetakannya mengenai body persis karena dengan matras yang sama, rok juga sama, holopen sama, cuman lebih halus dan lebih mengkilat seperti itu dan lebih lunak begitu. Holopennya bagaimana? Masih tetap sama, holopennya seperti ini. Nggak usah motong ya, sekali lagi nggak usah motong ya, seperti itu. Ya, ini saya bedakan. Yang ini adalah ini bahan dari bahan peluru jadi tadi, kemudian ini yang dari timah gulung ya. Ini ya, ini kalau di rok dengan kuku seperti itu, ini masih agak keras. Yang dari bahan apa tadi, peluru yang sudah jadi masih agak keras. Kemudian kalau ini kena goresan sedikit saja sudah langsung wah seperti ini. Maka saya sarankan, karena sekarang ini sudah beredar ya. Dulu saya itu mencarinya sulit, adanya itu di Thailand ya, dan di Cina. Saya juga kerepotan juga mendatangkan ke sini, mahal. Terus kemarin saya dibingilangin oleh sahabat yang ada di Malang, juga pelanggan saya, juga seringkali membuat selak ini yang cetakannya dari saya, itu katanya sudah ada di Shopee. Kemudian saya cek, cari linknya, ketemu, saya langsung order. Ini dari Bogor sebenarnya. Jadi ini bagus sekali, ya. Ini bagus sekali. Maka silakan dicoba untuk para pengguna selak, penghobi selak di mana saja berada. Inilah bahan yang paling baik. Saya merekomendasikannya untuk Anda semuanya. Dan apakah ada yang ukuran di atas ini, itu juga ada, bisa juga dicek di sana dengan harga yang sama, tetap aja per kilonya antara 120 sampai 150 tergantung tokonya. Anda juga bisa beli sendiri dan saya juga tidak menyediakan ini. Silakan Anda saudara cek sendiri yang ada di Shopee tentunya seperti itu. Maka ini ya, sebelum saya akhiri video saya, maka saya coba saya habisin untuk yang sudah saya potong ini seperti ini. Motongnya kalau untuk 12-13 cukup 7 mili saja, jangan lebih ya. Nanti kalau lebih berarti terlalu boros, maka sisanya tipis seperti itu, kemudian dipotong ceras seperti itu. Nah, kemudian dikeluarkan, ini sudah langsung jadi. Nah, ini saya selalu banyak bicara ya, karena saya itu harus mengarahkan kepada para sahabat pemula, saudara pemula, untuk menggunakan molding, cara mencetak. Nanti kalau nggak saya banyak ngomong gimana saudara bisa paham. Jadi
Mohon maaf sekali, memang harus saya banyak bicara seperti ini. Seperti itu. Ini hasilnya untuk request dari Mas siapa tadi? Adib Fajar yang ada di Pacitan ya. Untuk review bagi kawan-kawan semuanya, kalau meminta untuk saya review sebelum saya kirim, nanti akan selalu saya review ya. Dan ini juga Mas Adib, nanti juga Anda bisa bikin yang jumlah banyak dan juga bisa dijual kepada teman-teman sehobi di sana. Seperti halnya saudara yang ada di Semarang, yang ada di Tasikmalaya, ada di Lampung ya, dan juga ada di Banyumas, ada di Malang, di Sidoarjo, dan juga ada di Blitar ya. Itu juga memproduksi kacang seperti ini yang cetakannya itu dari saya ya. Itu dulunya saya belum pernah bikin stainless, akan tapi masih dari besi kan, tapi informasinya sampai sekarang walaupun dari besi itu juga sudah bagus, tidak ada error seperti itu. Apalagi ini yang dari stainless kan. Tapi kalau stainless ini cara pengerjaannya memang sudah sangat sulit. Kalau bahannya sih tidak begitu mahal, tapi bukan masalah bahan, akan tapi masalah pengerjaannya aja yang sangat sulit. Karena bor sudah saya coba berkali-kali itu juga tidak bisa cepat untuk pengerjaannya. Kemudian saya memodifikasi bor yang saya beli dari luar negeri ya, dari Jerman kemarin, kemudian itu sudah bisa saya pakai dengan baik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saudaraku semuanya di mana saja berada. Dan ini saya tidak menampakkan wajah saya karena sang admin bagian pengambilan gambar hari ini pergi ke luar kota ya, ada acara, maka saya ambil sendiri, saya bikin video sendiri seperti ini. Terima kasih atas kesetiaannya selama ini dan salam sukses, salam sehat selalu untuk sahabat di mana saja berada di seluruh Indonesia dan juga yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Thailand, dan juga sudah mengikuti video saya di India juga. Lalu semuanya juga saudara yang kemarin saya kirim gagal, saudara yang ada di Kazakhstan, mohon maaf apabila saudara yang ada di Kazakhstan hari ini mau kirim, insya Allah itu sudah ada jalan untuk bisa mengirimnya ke sana. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video saya akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.